Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Iro Lismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi dengan bunda-bunda sekalian yang saat ini sedang menyusui dan sedang galau mau KB apa sih yang cocok untuk ibu-ibu yang menyusui agar ASI tetap lancar, tapi kita bisa ber-KB atau membatasi kelahiran. Nah, sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Nah, bunda-bunda sekalian, KB apa sih yang cocok bagi bunda-bunda sekalian yang saat ini sedang menyusui tapi ingin menjaga atau mengatur jarak kehamilan, atau sudah mau stop nih, mau melahirkan, fokus menyusui anak dulu dan fokus pada anak dulu. Nah, bagi bunda-bunda sekalian akan aku jelaskan KB apa sih yang paling cocok atau paling baik buat kalian semua. Nah, untuk KB ini ada dua macam ya bunda-bunda, yaitu KB yang non hormonal dan KB yang hormonal. Nah, sekarang aku akan jelaskan dulu KB yang non hormonal ya. KB yang non hormonal ini yang paling baik untuk ibu menyusui adalah KB IUD atau spiral. Nah, KB spiral ini non hormonal, jadi bagi bunda-bunda sekalian saat ini sedang menyusui atau baru saja melahirkan, maka KB IUD ini adalah yang paling bagus karena tidak berpengaruh di tubuh. Nah, selain tidak berpengaruh di tubuh, kan bisa tetap ASI kita tetap lancar dan kita juga bisa menjaga jarak kehamilan. Nah, untuk KB IUD ini atau spiral ini juga untuk bunda-bunda sekalian yang mempunyai riwayat hipertensi juga bagus memakai KB IUD. Jadi bukan hanya untuk ibu menyusui saja. Maka untuk bunda-bunda yang mempunyai riwayat hipertensi, dengan KB IUD ini tidak mempengaruhi ke tubuh karena haid bisa tetap lancar. Nah, bunda-bunda sekalian, selain IUD ini, bunda bisa juga mengajak suami untuk ber-KB, yaitu menggunakan kondom, karena kondom juga adalah non hormonal tapi yang memakai suami, bukan bunda-bunda sekalian. Tapi kalau memang suaminya tidak mau, bunda tetap memakai IUD atau bisa menggunakan pantang berkala atau senggama terputus juga bisa ya teman-teman, atau sistem kalender. Nah, sistem kalender ini KB dengan mengatur atau sesuai dengan kalender atau sesuai dengan masa subur. Tetapi jika bunda-bunda yang belum haid, maka sistem kalender ini tidak bisa, karena sistem kalender ini kita menentukannya saat masa subur sebaiknya tidak melakukan hubungan badan. Tapi ini sangat sulit ya, karena sang suami kan minta kita tidak tahu saatnya kapan. Nah, sebenarnya pada saat bunda-bunda menyusui ASI eksklusif, maka saat bunda-bunda semua tidak KB pun tidak masalah sebenarnya, karena dengan bunda-bunda ASI eksklusif setelah melahirkan, maka itu adalah KB alami, karena bunda-bunda sekalian tidak menstruasi. Karena barang yang tidak, bunda-bunda yang tidak KB atau yang tidak dapat haid atau tidak menstruasi selama menyusui ASI eksklusif, maka itu tidak subur karena belum menstruasi. Maka sebenarnya boleh tidak KB, tetapi mungkin karena takut jadi bunda-bunda harus ber-KB ya. Nah, itulah tadi yang non hormonal, yaitu IUD ya. Nah, untuk bunda-bunda yang ingin KB hormonal, yaitu bunda-bunda bisa menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Suntik KB yang 3 bulan ini bisa menggunakan merek yang turunan progesteron seperti andalan ya, atau Triclopem. Nah, bunda-bunda bisa menggunakan suntik KB andalan atau Triclopem ini, suntik KB yang 3 bulan. Jadi ini suntik KB yang 3 bulan ini aman atau baik untuk mencegah kehamilan. Ini yang secara hormonal ya, aman untuk mencegah kehamilan dan ASI tetap lancar. Nah, bunda-bunda bisa melakukan suntik KB 3 bulan secara teratur ya, sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh petugas kerja kesehatan atau bu bidannya. Jadi
setelah 3 bulan bunda-bunda juga harus datang kembali ke petugas kesehatan. Nah, suntik KB yang 3 bulan ini bunda tidak tiap bulan tidak perlu kontrol. Tidak perlu kontrol maksudnya karena sudah disuntikkan, tetapi 3 bulan kemudian harus datang lagi untuk melakukan suntikan ulang. Nah, kalau IUD tadi bunda-bunda setidaknya 6 bulan atau 1 tahun sekali harus kontrol. Memang IUD itu jangka panjang ya, bisa 3 tahun lebih sampai 5 tahun. Tapi harus kontrol karena bisa saja IUD-nya sudah tidak tepat pada posisinya. Nah, makanya sering terjadi kebobolan. Jadi harus sering-sering kontrol ya bunda kalau menggunakan IUD. Sedangkan kalau menggunakan suntik KB yang 3 bulan ini, ASI tetap lancar, tapi bunda-bunda harus rutin KB agar bunda-bunda yang ingin mengatur jarak kehamilan tetap bisa mengaturnya ya, jadi tidak sampai kebobolan dan ASI bunda-bunda sekalian bisa tetap lancar. Nah, untuk cara hormonal yang kedua yaitu bunda-bunda bisa menggunakan pil KB yang laktasi. Nah, pil KB yang laktasi ya bunda-bunda jangan menggunakan pil KB yang kombinasi, karena pil KB yang kombinasi itu bisa menghambat produksi ASI. Nah, jadi gunakanlah pil KB yang laktasi. Tapi dengan pil KB ini bunda-bunda harus minum setiap hari di waktu atau jam yang sama. Misalnya pada hari ini bunda-bunda sekalian minum pil KB pada jam 8 malam, maka keesokan harinya harus jam 8 malam. Jadi di jam yang sama. Jangan hari ini misalnya bunda-bunda minum sehabis maghrib jam 7 malam. Nah, besok malam bunda janji jam 10, terus besok malam lagi jam 9 ya. Jangan seperti itu bunda. Jadi pil KB itu minumnya teratur di jam yang sama, tapi harus rutin setiap malam. Nah, beda dengan suntikan tadi, bunda-bunda bisa datang ke petugas kesehatan atau bidannya selama 3 bulan sekali. Nah, selain dengan KB ini ya, agar ASI tetap lancar juga, bunda-bunda harus pikirannya tenang ya, dan harus merasa nyaman. Nah, bunda-bunda sekalian, itulah tadi ya cara ber-KB yang baik agar ASI kita tetap lancar, atau KB apa sih yang baik untuk ibu menyusui. Jadi bunda-bunda sekalian bisa menggunakan yang hormonal dan non hormonal. Yang non hormonal tadi bisa bunda-bunda menggunakan IUD atau spiral yang lama jaraknya ya 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Sedangkan yang untuk suami bisa menggunakan kondom, bisa menggunakan senggama terputus ataupun sistem kalender. Dan untuk yang hormonal bunda-bunda bisa menggunakan suntik KB yang 3 bulan, dan bunda-bunda juga bisa menggunakan pil KB yang laktasi ya, jangan yang kombinasi karena yang kombinasi bisa menghambat produksi ASI. Nah, bunda-bunda sekalian, itulah tadi KB apa sih yang bunda-bunda bisa lakukan agar bisa tetap menyusui dengan lancar dan tidak mempengaruhi produksi ASI, tetapi bunda-bunda sekalian bisa mengatur jarak kehamilan. Bunda-bunda semua, terima kasih ya sudah menyaksikan video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat bunda-bunda semuanya. Dan jika suka dengan video aku, berikan like-nya dan komen di bawah ini ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan komen, insya Allah akan aku jawab. Dan terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.